Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Cahyani dengan NIM 2001513 dari kelas 1D PGSD. Hakikat menulis. Pengertian. Menulis adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan lambang-lambang bahasa untuk menyampaikan sesuatu, baik berupa ide ataupun gagasan kepada orang lain atau pembaca yang dilakukan dengan menggunakan bahasa tulisan. Tujuan. Yang pertama, penugasan. Kegiatan menulis dilakukan karena ditugaskan menulis sesuatu, bukan atas kemauan sendiri. 2. Altruistik. Membuat pembaca senang, ingin menolong pembaca memahami, menghargai perasaan dan penalarannya. 3. Persuasif. Meyakinkan para pembaca akan kebenaran gagasan yang diutarakan. 4. Penerangan. Memberi informasi atau keterangan kepada pembaca. 5. Pernyataan diri. Memperkenalkan atau menyatakan diri sang pengarang kepada pembaca. 6. Kreatif. Mencapai nilai-nilai kesenian. 7. Pemecahan masalah. Penulis ingin menjelaskan, menjernihkan, serta menjelajahi, meneliti secara cermat pikiran-pikiran dan gagasannya sendiri agar dapat dimengerti dan diterima oleh pembaca. Jenis-jenis tulisan. 1. Tulisan narasi. Tulisan yang bertujuan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Dengan demikian, pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan. Dalam tulisan ini, kehadiran alur atau peristiwa, tokoh, dan latar sangat utama. 2. Tulisan deskripsi. Jenis tulisan yang menggambarkan suatu pesan atas benda, peristiwa, keadaan, ataupun manusia. Dengan tulisan ini, pembaca seolah-olah menyaksikan, merasakan, atau mengimajinasikan hal yang digambarkan. Ciri-cirinya, yang pertama menggambarkan, 2 menyatakan kesan, 3 memungkinkan terciptanya imajinasi, dan yang terakhir banyak menggunakan kata sifat. Yang ketiga, tulisan eksposisi. Tulisan yang memaparkan atau menerangkan suatu hal atau objek dengan sejelas-jelasnya. Tulisan ini seringkali menggunakan contoh, grafik, serta berbagai fakta lainnya untuk memperjelas gagasan pokok yang dikemukakan. Untuk mencapai tujuan di atas adalah adanya definisi, klasifikasi pembagian, ilustrasi, pembandingan, atau penentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Asari Wardini dengan NIM 2006842. Saya dari kelas 1D PGSD. Selanjutnya, jenis-jenis tulisan yang keempat. Tulisan argumentasi. Tulisan yang mengemukakan alasan, contoh, dan bukti-bukti yang kuat serta meyakinkan. Alasan-alasan, bukti, dan sejenisnya. Digunakan penulisan untuk mempengaruhi pembaca agar mereka menyetujui pendapat, sikap, atau keyakinan. Ciri-ciri: A. Menyajikan pendapat dan alasan. B. Meyakinkan pembaca. C. Penilaian, pembelaan, dan pertimbangan. Selanjutnya, yang kelima, tulisan persuasif. Bersifat ajakan, bujukan, atau nasihat. Membutuhkan data dan contoh-contoh konkret untuk mempengaruhi pembaca. Namun, tidak sedikit pula tulisan persuasif yang menyatakan bujukannya secara tersirat. Ciri-ciri: A. Mengungkapkan bujukan dan ajakan. B. Menggunakan aspek emosional. C. Menggunakan fakta dan pendapat. D. Menggunakan tanda baca harus, jangan, tidak boleh, dan hendaknya. Yang keenam, tulisan dialog. Berisi percakapan yang berupa kalimat-kalimat langsung seorang pembicara dengan orang lain secara bergantian dalam peran pembicara dengan pendengar. Contoh: Ani, apa yang sedang kamu lakukan? Toto, aku sedang mencari dompetku yang hilang saat bermain tadi. Apa kau melihatnya? Ani, ya, bahkan aku telah menemukannya di dekat pintu itu. Toto, terima kasih Ani, kamu baik sekali. Dan yang ketujuh, tulisan surat. Tulisan yang berupa kalimat langsung seorang penulis yang ditunjukkan kepada teralamat. Contoh: sehubungan dengan akan diadakan acara pentas seni SMA Pahlawan, kami mengundang panitia untuk menghadiri rapat persiapan acara tersebut. Lalu, fungsi bahasa dalam menulis. Menurut Syarif 1945, fungsi individual yaitu untuk melahirkan perasaan, pikiran, atau kemauan kepada orang lain dalam rangka kepentingan pribadi atau umum.
Fungsi masyarakat yaitu untuk berkomunikasi dan mewujudkan sifat kontrol sosial, mewujudkan kerjasama antar manusia. Fungsi menulis. Fungsi kegunaan: A. Melukis, memberi petunjuk, memerintahkan, mengingat, berkorespondensi. Fungsi peran, fungsi penataan, fungsi pengawetan, fungsi penciptaan, fungsi penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofika Melusadia dari kelas 1D Program Studi PGSD dengan NIM 2005657. Manfaat menulis. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan potensi diri serta mengetahui tentang topik yang dipilih. 2. Mengembangkan gagasan. Yang ketiga, memperluas wawasan. 4. Menilai secara objektif. 5. Mengungkapkan sesuatu secara tertulis. Yang keenam, memecahkan masalah. Yang terakhir, membiasakan bernalar. Menulis sebagai proses. Terdapat beberapa pendekatan yang sering digunakan, antara lain: 1. Pendekatan frekuensi menyatakan bahwa banyaknya latihan mengarang akan membantu meningkatkan keterampilan menulis seseorang. Yang kedua, pendekatan gramatikal menyatakan bahwa pengetahuan seseorang mengenai struktur bahasa akan mempercepat kemahiran dalam menulis. Yang ketiga, pendekatan koreksi menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penulis yang baik apabila banyak mendapat masukan dari orang lain. Yang terakhir, pendekatan formal menyatakan bahwa keterampilan menulis akan diperoleh bila pengetahuan bahasa, pengalineaan, pewacanaan, serta aturan menulis dikuasai dengan baik. Menulis merupakan serangkaian aktivitas yang terjadi dan melibatkan beberapa tahap, yaitu: 1. Tahap pra-penulisan, 2. Tahap penulisan, ketiga, tahap pasca penulisan. Langkah-langkah menulis. Menulis merupakan kegiatan yang produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus dapat memanfaatkan kemampuan menggunakan tata tulisan, struktur bahasa, dan kosakata. Bila ingin berhasil dalam menulis, sebaiknya mengikuti langkah-langkah tertentu. Pertama, mengikuti perencanaan, yaitu pemilihan topik, pembatasan topik atau perumusan tujuan. Yang terakhir, penyusunan kerangka karangan. Yang kedua, tahap pelaksanaan penulisan. Tahap ini merupakan tahap pengembangan kerangka karangan yang sudah disusun pada tahap perencanaan dengan menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan topik yang telah dipersiapkan. Pada tahap penulisan ini perlu diperhatikan penyusunan bahasanya, yaitu penulisan paragraf yang benar, penulisan kalimat yang efektif, penulisan pilihan kata yang tepat, dan penulisan ejaan yang benar. Juga harus memperhatikan teknik penulisan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu cara menulis judul atau subjudul, cara menulis kutipan atau catatan kaki, cara menulis daftar pusaka, dan teknik pengetikan. 3. Tahap pemeriksaan atau revisi. Apabila karangan sudah ditulis, tahap pemeriksaan perlu dilakukan agar tulisan itu lebih sempurna. Mungkin ada yang perlu diperbaiki atau dibuang karena informasi itu tidak relevan atau bisa saja ditambah dan diperluas. Pemeriksaan dapat dilakukan secara menyeluruh, yaitu pemeriksaan melalui kerangka, dilihat dari sudut sistematika dan logika. Pemeriksaan bahasa menyangkut penulisan paragraf, kalimat efektif, pilihan kata, dan ejaan. Yang terakhir, pemeriksaan teknik penulisan. Menyusun tulisan diperlukan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, tahap pra-penulisan atau tahap perencanaan. Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini, langkah yang ditempuh sebagai berikut, yaitu: 1. Menentukan topik. Topik diperoleh dari pengalaman, membaca, pengamatan, pendapat, sikap, tanggapan yang dipertanggungjawabkan. Yang kedua, membatasi topik. Membatasi topik berarti mempersempit dan mengkhususkan lingkup pembicaraan. Topik yang terlalu luas akan menghasilkan tulisan yang dangkal, tidak mendalam. Topik yang terlalu sempit akan menghasilkan tulisan yang tidak jelas. 3. Menentukan tujuan. Tahapan ini berguna sebagai pola yang didasari tulisan secara menyeluruh. Tujuan yang dirumuskan secara jelas karena merupakan suatu yang ingin dicapai dalam kegiatan menulis. Yang terakhir, yaitu membuat kerangka karangan. Kerangka tulisan merupakan rencana kerja penulis dalam mengembangkan gagasan.
Kerangka tulisan yang disusun secara cermat akan sangat membantu penulis dalam hal-hal berikut, yaitu membantu penulis dalam mengembangkan tulisan secara teratur, sesuai dengan susunan pikiran dalam kerangka. Mencegah penulis mengulangi bahasa pada bagian-bagian sebelumnya. Menyajikan pikiran-pikiran pokok yang dapat dirinci dan diperhalus. Mencegah penulis keluar dari sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan topik atau judul. Membantu penulis dalam mengatur urusan pembicaraan. Yang terakhir, menunjukkan kepada penulis bahan-bahan penulisan yang diperlukan dalam pengembangan gagasan. Sekian video dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan nih teman-teman. Terima kasih.